Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allazina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal uliya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wallahu alam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Innal malaikata bau ajnihata li talabil ilmi ridhaan bima yatlub. Al-Hadits. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmatnya kepada kita yang begitu banyak sehingga tidak mungkin kita untuk bisa membayarnya. Dan marilah kita bersolawat kepada junjunan alam Sayyidul Kaunain, Sayyidul Makhlukat, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, dan begitu pula kepada seluruh sahabatnya, para tabi'innya, lasiman wa khususon kepada seluruh ikhwan akhwat al-fakir jamaah Aribat Manbal Hikmah dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keafian yang tam dan memberi kesuksesan dunia dan akhirat sehingga terwujud kehidupan yang hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Tentunya waqina adzabannar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita yang begitu besar, banyak. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang tidak mungkin kita bisa untuk membayarnya. Walaupun hanya dengan sekedar bersyukur kepadanya. Ya minimal kita bisa mensyukuri dengan sekemampuan kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Jangan sampai kita melupakan ibadah, terutama sholat 5 waktu, jangan sampai kita tinggalkan. Dan jangan sampai kita melabrak apa yang dilarangnya. Seperti apa? Seperti zina, mencuri, menggunjing orang, memfitnah orang, menghina orang, bertengkar. Harus kita jauhi itu.
itu adalah merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dinamakan syukur itu adalah menggunakan kenikmatan itu untuk berbuat kebaikan, yakni beribadah kepadanya. Kita diberi ilmu oleh Allah, diberi pangkat oleh Allah, diberi dunia, harta oleh Allah, tapi kita bermusuhan jalan terus, menghina orang terus, berarti kita kufur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kata Allah, ini orang udah diberi ilmu, malah senangnya menghujat orang, menjelekkan orang, sombong, merasa dia paling pintar, padahal itu ilmu saya, ilmu aku, kata Allah. Tapi dia kayaknya merasa ilmunya ilmu dia sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah orang celaka. Seharusnya orang yang diberikan nikmat oleh Allah, nikmat dunia, nikmat pangkat, nikmat ilmu, ataupun apapun nikmat itu, seharusnya kita harus lebih tawadhu, harus lebih rendah hati. Justru malah jadi sebaliknya. Kita diberi paham ilmu mantik, kita diberi paham ilmu bilaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, fikih, tauhid, tasawuf, diberi paham itu, malah kita kepada orang bilang, wah, saya lihat itu, dikira saya Imad itu pintar, tapi ternyata baca kitab juga banyak yang salah. Nahunya saja banyak yang salah, katanya bisa menafsirkan Alfiyah, tapi dia baca kitabnya acak-acakan, salah. Jadi kenapa kita mengikuti langkah iblis? Jadi Al-Fakir aneh itu, aneh Al-Fakir, sangat aneh sekali. Jadi kebanyakan jadi diberi nikmat oleh Allah, diberi dunia menjadi sombong karena dunianya, diberi ilmu menjadi sombong karena ilmunya, diberi kuat jadi sombong karena kekuatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Al-Fakir tersentuh kata-kata Bang Roma Irama ya, yang mengatakan, dia pernah mengatakan seperti beliau kan diberi keahlian dalam musik begitu. Dia berdoa kepada Allah sambil menangis, ya Allah, ini saya diberi oleh Allah bakat dalam musik. Sedangkan musik ini identiknya dengan maksiat, dengan joget, dengan minum. Kok saya diberi oleh Allah bakat seperti ini? Dia sambil menangis, sambil meneteskan air mata. Itu Al-Fakir tersentuh. Dia menangis, meneteskan air mata. Al-Fakir pun sama, terbawa, terhanyut dengan kesedihan beliau. Akhirnya dia meminta kepada Allah, ya Allah, kalau memang ini bakat yang Engkau berikan kepadaku ini membawa aku jauh darimu, maka cabut lagi lah bakat ini. Tapi kalau memang bakat ini bisa membawa aku ke jalanmu, ya Allah, bisa bermanfaat, ya berilah bakat ini dengan yang sesungguhnya. Ini Al-Fakir tersentuh. Berarti Bang Haji Roma Irama ini benar-benar sadar, menyadari, mensyukuri seperti itu. Jadi dengan keahlian atau dengan pemberian Allah bakat, sehingga dia menjadi raja dangdut, dikenal di seluruh dunia, tapi tidak membuat dia sombong.
Ini Al-Fakir perhatikan. Sangat luar biasa. Padahal kalau Bang Haji Roma Irama mau sombong, kalau ya agak pantasnya apa? Ya agak pantas saja. Siapa yang tidak kenal dengan Bang Haji Roma Irama? Apalagi di Indonesia ya. Dari anak kecil sampai kakek-kakek kenal. Al-Fakir waktu kecil aja udah kenal tuh. Bang Haji Roma Irama kan kalau sekolah itu kan sekolah. Kan ada di jilid buku itu gambar-gambar Roma Irama. Masih muda waktu itu kan. Masih muda. Udah kenal. Al-Fakir SD ya, Al-Fakir SD. SD kelas 1, kelas 2 itu udah kenal dengan Bang Haji Roma Irama. Ya di Indonesia pasti kenal semua lah. Tapi Al-Fakir lihat tidak ada kata-kata perbuatan ekspresi dari Bang Haji ini apa yang menunjukkan keangkuhan, nggak ada gitu. Beda dengan kebanyakan orang ya yang lain-lainnya, baru dia ya sekadar biasa-biasa saja ya, maksudnya biasa saja itu ya enggak selevel Bang Haji Roma lah gitu. Tapi dalam kata-katanya angku, sombong, menghina orang lain, menyepelekan orang, melemahkan orang lain, menghinakan orang lain. Makanya Al-Fakir, subhanallah ya, Allah memberikan kelebihan keunggulan kepada Bang Haji Roma Irama. Ini Bang Haji Roma Irama ini perlu dan pantas untuk kita menjadi ikutan. Walaupun beliau tidak membaca kitab, walaupun beliau tidak mengaku buya, walaupun beliau tidak mengaku imam besar, tapi dalam kelakuannya, ekspresinya, kata-katanya, tingkah lakunya, justru itulah yang sepantasnya bertitel buya, yang pantas untuk bertitel imam besar seharusnya. Tapi justru malah beliau sangat rendah hati, luar biasa, Masya Allah. Oleh karena itu, ya Al-Fakir mengajak, ayo kita berpikir, kita semua pada hakikatnya bodoh, kita semua pada hakikatnya hina, kita semua pada hakikatnya lemah. Yang gagah, yang hebat, yang pintar, hanyalah Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Oleh karena itu, di Nusantara ini tentang pendidikan, di Nusantara ini tentang kepintaran, tentang keberanian, ya Al-Fakir tidak meragukan. Cuma sekali lagi, akhlak. Cobalah kita tengok Bang Haji Roma Irama, akhlaknya begitu lembut, begitu santun. Cobalah ikuti, tiru. Tapi justru malah diserang. Roma Irama memfitnah. Roma Irama, wah kok ahli nyanyi, artis, ikut-ikutan membahas tentang agama, tentang nasab. Na'udzubillahi min dzalik, ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Sekali lagi, marilah kita ingat bahwa malaikat malakal maut selalu mengikuti kita. Hidup kita di dunia ini tahu berapa lama? Sudahkah siap kita membawa bekal untuk di akhirat? Seandainya kita lagi bersatu, ayolah kita saling memaafkan, saling meminta maaf. Sekali lagi, di antara kita tidak ada yang pintar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diberi ilmu hanya sedikit saja, diberi pengetahuan hanya sedikit saja, pengalaman wawasan pun hanya sedikit saja. Tidak pantas kita untuk menyombongkan diri. Yang pantas untuk menyombongkan diri hanyalah Allah Jalla Jalaluh. Selain daripada Allah itu adalah hina,
dina dan lemah. Sekali lagi, ayo kita bersatu, ayo kita saling menyatu, ayo kita saling memaafkan. Dan khusus kepada Ba'alawi, sadarlah, akuilah bahwa Anda bukan keturunan Nabi. Berdasarkan kitab nasab, berdasarkan kitab sejarah, berdasarkan ahli filologi, berdasarkan ahli genetik, sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengakuinya. Dan kalau kita tidak mengakuinya, na'udzubillah, kita berarti termasuk orang yang takabur. Karena orang takabur itu adalah batrul haq wa ghamtunas, tidak menerima kebenaran dan melemahkan orang lain. Na'udzubillah. Tapi seandainya walaupun tidak menerima, silahkan saja. Tapi untuk diakui sendiri, jangan mempengaruhi pribumi untuk mempercayai bahwa Anda itu turunan Nabi. Jangan. Pribumi tetap pribumi. Jangan didoktrin untuk mempercayai Anda bahwa Anda itu adalah turunan Nabi. Jangan. Tapi kita tetap berteman, kita tetap bersahabat, dan kita tetap berjuang bersama-sama untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, kita jaga NKRI ini bersama, dan kita rawat bangsa ini bersama-sama agar terwujud baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kita pasti pada tahu semuanya, kita adalah berkewajiban untuk saling menasehati. Bebas kita saling menasehati, saling memberi masukan, saling melengkapilah di antara kita. Hilangkan permusuhan, hilangkan perdebatan-perdebatan yang tidak bernilai, yang ujungnya saling hina menghinakan, saling rendah merendahkan, apalagi sampai untuk menjurus peperangan. Na'udzubillahi min dzalik. Nusantara adalah bangsa damai, Nusantara adalah negeri aman nyaman. Jangan dibikin gaduh di Nusantara ini. Ayo, slogan kita adalah mari kita jaga Nusantara ini, dan mari kita jaga negara NKRI ini. NKRI harga mati, merdeka. Satu kali merdeka tetap kita merdeka. Penjajahan harus dihapus di muka bumi ini. Jadi karena itu, yang punya salah, ya mengakuilah dengan kesalahan. Yang merubah sejarah, cobalah meminta maaf. Yang membikin kuburan palsu, cobalah meminta maaf. Yang membaklawikan para pejuang, yang membaklawikan para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang berprestasi dibaklawikan, cobalah minta maaf. Intinya, yang merasa telah berbuat kesalahan di negeri ini, cobalah minta maaf. Ayo kita bangun, kita jaga NKRI ini bersama-sama. Ayo kita hidup rukun sauyunan. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.